Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke guys, hari ini kita akan membahas atau kami akan membahas seputar penerapan perilaku adaptif. Jadi adaptif di sini itu terkait salah satu core value ASN berakhlak. Jadi kita akan menjelaskan mengenai penerapan perilakunya. Jadi di sini kami mengambil salah satu contoh dengan menetapkan role model. Nah, jadi role model yang saya ambil di sini yaitu Ibu Sartika Arifin, yaitu pencetus atau yang membuat website Sijuri, yaitu sistem informasi pengajuan skripsi yang awalnya diperuntukkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika pandemi terkait bimbingan skripsi. Jadi dengan adanya pandemi ini, Bu Sartika membuat sistem Sijuri ini yang dapat mempermudah pengajuan skripsi dan tanda tangan dosen terkait bimbingan skripsi mahasiswa. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini websitenya. Jadi Bu Sartika ini merasa gelisah ya, merasa bahwa ini merupakan suatu masalah di mana mahasiswa itu mengalami kendala ketika pandemi dalam mengajukan skripsinya dan juga tanda tangan. Makanya beliau ini membuat si juri ini. Jadi ini cocok sekali dengan salah satu panduan perilaku adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi dengan adanya pandemi yang tiba-tiba ini, Bu Sartika sangat cepat menyesuaikan diri dengan adanya pandemi, yaitu dengan membuat sistem yang memudahkan baik mahasiswa maupun dosen. Nah, panduan perilaku yang kedua terkait adaptif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi setelah dia mencetuskan si juri ini, nah beliau ini terbuka dan bekerja sama dengan dosen-dosen yang lain, dengan kolega ataupun teman kerjanya, untuk mengoptimalkan pengoperasian dan fungsi dari website si juri. Jadi didiskusikan untuk meminta ide-ide dan lain-lain agar website yang digunakan nanti bisa optimal dan hasil yang diperoleh bisa maksimal. Nah, jadi ini sangat cocok dengan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi Bu Sartika ini bekerja sama dengan dosen-dosen lain mendiskusikannya. Jadi kita bisa lihat juga di backgroundnya di sini, kita bisa lihat si juri. Kita bisa lihat juga di sini background si jurinya. Jadi mereka ini saling berdiskusi, bekerja sama untuk pengoptimalan website yang dihasilkan oleh atau dibuat oleh Bu Sartika ini. Nah, terkait panduan perilaku yang ketiga dari adaptif, yaitu bertindak proaktif. Jadi kita bisa tahu kalau proaktif itu bukan cuman mengambil inisiatif sendiri. Nah, kalau mengambil inisiatif sendiri kan ditandai dengan Bu Sartika ini yang berinisiatif untuk membuat sistem, untuk mencari alternatif. Jadi bukan cuma mengambil inisiatif, tapi juga mencari alternatif lain terkait pengajuan judul dan tanda tangan dosen yang dibutuhkan mahasiswa. Hasilnya terciptalah website si juri tadi. Nah, selain itu Bu Sartika juga tidak menerima saja keadaan atau keterbatasan selama pandemi. Nah, beliau ini malah merasa ini akan dijadikan tantangan, sehingga di kemudian hari beliau menambahkan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Sehingga mahasiswa dan dosen kedepannya bakalan lebih dipermudah lagi. Nah, arsip juga ada di dalam websitenya, jadi sangat memudahkan. Jadi ini website nanti yang akan sangat-sangat berguna, bukan akan ya, tapi sudah sangat berguna bagi mahasiswa dan dosen. Ya, saya kira itu terkait penerapan perilaku adaptif ini. Dimulai dari tadi, pertama itu terkait cepat beradaptasi akan perubahan. Jadi Ibu Sartika membuat website si juri untuk pengajuan skripsi dan tanda tangan. Nah, baru
terbuka akan kerjasama ditandai dengan Ibu Sartika yang mengadakan kerjasama, mengadakan diskusi dengan dosen-dosen lain untuk mengoptimalkan pengoperasian dan fungsi si juri. Nah, kemudian bertindak proaktif ditandai dengan Ibu Sartika yang mengambil inisiatif untuk mencari alternatif lain terkait penandatanganan dosen terhadap skripsi mahasiswa dan juga pengajuan judul dan fitur-fitur yang lain. Oke, jadi kita pindah ke contoh selanjutnya terkait panduan perilaku adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamanaguna dari kelompok 1 akan memberikan contoh perilaku adaptif dalam lingkungan kerja. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa adaptif adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Nah, sementara adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kode perilaku yang pertama dari adaptif itu sendiri adalah cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Dua gambar ini merupakan bentuk bagaimana kita sebagai dosen ASN bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Misalnya saja pada saat pandemi COVID-19, semua pembelajaran dialihkan dari offline ke online. Maka dari itu, kita melaksanakan pembelajaran melalui Zoom, kemudian menggunakan fitur Zoom Meeting dalam menjelaskan solusi masalah matematika. Nah, ini dua contoh dalam perilaku adaptif dosen dalam transisi pembelajaran offline ke pembelajaran daring. Kode perilaku adaptif yang kedua adalah terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Sebagai dosen, sebaiknya kita terus mengembangkan model pembelajaran yang cocok bagi mahasiswa sesuai masanya. Jadi kreativitas dosen perlu diasah. Salah satu caranya adalah dengan terus membaca literatur terkait perkembangan proses pembelajaran yang ada di Indonesia maupun secara global. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, erat kaitannya dengan melatih kreativitas dosen dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar mahasiswa. Contoh perilakunya adalah bagaimana seorang dosen dapat membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Yang kedua, bisa dengan menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan murid telah berada pada level yang sesuai. Yang ketiga, dosen melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang keempat, dosen melakukan review dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Jadi, kalau untuk yang kode perilaku yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, contohnya dengan aktif mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya positif. Dalam gambar ini, kita lihat ada salah satu dosen sedang melakukan proses pembimbingan dengan kedua orang mahasiswanya. Nah, mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan kampus mengajar, yaitu asistensi mengajar. Nah, asistensi mengajar ini merupakan suatu kegiatan yang positif yang dampaknya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membantu mencerdaskan anak bangsa yang masih illiterate, tidak tahu membaca, berhitung, dan ketinggalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan bertindak proaktif, mensosialisasikan kegiatan yang berdampak baik bagi masyarakat, itu merupakan perwujudan perilaku adaptif bagi dosen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang perilaku adaptif yang bisa kita lakukan sebagai dosen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.